Selamat siang, rekan-rekan pengiklan sekalian. Kami akan memulai webinar pada kesempatan siang hari ini pada waktu 11.02. Jadi 2 menit dari sekarang. Bagi rekan-rekan yang mengambil kopi atau ambil teh untuk menemani webinar selama 30 menit ke depan, silakan Anda punya waktu 2 menit sebelum kita mulai pada pukul 11:02 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Oke, selamat pagi menjelang siang buat rekan-rekan sekalian. Senang sekali kami hadir di kesempatan siang hari ini untuk webinar pada bulan Oktober. Dan webinar pada kesempatan kali ini membahas mengenai apa? Navigasi dashboard AdWords. Iya, navigasi dan struktur mengenai AdWords. Dan tentunya webinar ini seperti biasa akan dibawakan oleh saya, Punomo, dan rekan saya, Jennifer. Ya, jadi ini saya membarakan baru. Biasanya saya dengan rekan Yosi ataupun dengan rekan Jessica. Tapi kali ini ada rekan Jennifer yang akan menemani saya selama 30 menit ke depan dan menemani pengiklan sekalian selama 30 menit ke depan. Nah, sebelum kami memulai webinar ini, kami menyampaikan seperti biasa bahwa di akhir webinar kami selalu ada survei. Jadi berpartisipasilah dalam survei tersebut. Dan yang tak kalah menariknya, kami juga ada kuis. Jadi kita ada kuis di forum Google AdWords. Nah, silakan Anda berpartisipasi dalam kuis. Siapa tahu Anda salah satu dari 3 pemenang yang mendapatkan merchandise menarik dari Google. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan peluang mendapatkan merchandise dari Google. Dan jangan lupa bahwa sesi webinar ini juga sesi tanya jawab juga. Jadi di akhir presentasi kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan pengiklan sekalian untuk bertanya kira-kira pertanyaan apa yang terkait dengan topik yang kami bawakan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Jadi semakin banyak pertanyaan semakin bagus karena kami akan menjawab pertanyaan Anda. Dan jika memang Anda melihat ada pertanyaan yang sesuai dengan apa yang Anda tanyakan, jangan khawatir, Anda tinggal klik tanda plus 1. Di itu nanti pertanyaannya akan naik dengan sendirinya. Dan bagi rekan-rekan pengiklan yang ingin mendapatkan slide presentasi, jangan lupa Anda dapat menerima slide asalkan Anda mengisi survei kami. Jadi survei ini penting supaya kami tahu apa yang dapat kami tingkatkan di kemudian hari dan topik apa yang ingin rekan-rekan pengiklan dapatkan di sesi webinar berikutnya. Oke, rekan Jen, kalau begitu tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai langsung dengan topik webinar yaitu navigasi dan struktur halaman AdWords. Oke, dari pada webinar kesempatan siang hari ini ada 3 topik bahasan yang kita bahas. Yang pertama apa rekan Jennifer? Yang pertama adalah pengaturan struktur halaman Google AdWords. Oke, setelah itu akan diikuti dengan tab penting dan pengaturannya. Oke, yang terakhir analisa kinerja dan pelaporan. Wah, menarik sekali. Dan pada topik yang pertama saya akan bawakan yaitu pengaturan struktur halaman AdWords. Nah, mungkin rekan-rekan pengiklan sudah mengetahui mengenai AdWords itu apa. Nah, tapi bagaimana sih mengatur struktur halaman AdWords supaya dibuat menjadi lebih menarik, lebih terstruktur, dan bisa Anda gunakan sebagai salah satu parameter untuk mengetahui tingkat keefektifan dari kampanye online Anda. Nah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita pilih toko busana. Tampaknya toko busana dari Ibu Maria. Kita pilih namanya Ibu Maria ya. Nah, di sini Anda melihat bahwa Ibu Maria memiliki butik di mana mereka menyediakan baju, menyediakan dress, dan juga menyediakan sepatu. Nah, yang Ibu Maria inginkan adalah ingin mempromosikan baju. Nah, oleh karena itu kalau lihat di sini goal dari atau tujuan atau objektif dari toko busana Maria ini adalah mempromosikan baju.
Nah, kenapa pengaturan itu penting? Karena pengaturan itu akan mengarahkan calon pelanggan Anda ke halaman yang tepat, ke produk yang mereka ingin cari. Nah, sekarang kalau Anda lihat di contoh pada layar Anda, itu adalah atasan tak berlengan. Jadi mengenai atasan, begitu mengenai baju. Nah, iklan yang keluar ternyata adalah sepatu kulit. Nah, ini kan tidak berkait. Oleh karena itu membuat calon pelanggan Anda sedikit frustasi. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita bisa lihat di sini, ini kita analogikan sebagai sebuah grup iklan, maka Anda bisa lihat bahwa di sini semuanya ada baju, ada dress, ada gaun, ya. Tapi di situ ada sepatu. Nah, oleh karena itu sepatu ini tampaknya bukan berada di tempat yang tepat. Dan kalau memang Ibu Maria ingin mempromosikan produk yang tepat, maka harus diletakkan pada grup iklan yang tepat. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, kalau kita punya grup iklan berdasarkan produk yang kita promosikan, dalam hal ini contohnya Anda lihat di kolom paling kiri itu mengenai busana. Jadi tentunya kata kunci yang terkait adalah busana kerja wanita, blus resmi, dengan tipe-tipe pencocokan kata kunci yang dapat Anda sesuaikan dengan pencocokan frasa, pencocokan luas yang dimodifikasi, ataupun dengan pencocokan pasti. Nah, di yang kedua, kolom yang tengah, Anda juga bisa melihat bahwa di sana juga ada gaun. Sama juga kata kuncinya terkait. Gaun pesta, model gaun, jual gaun mini murah. Dan yang terakhir adalah mengenai tas. Nah, Anda juga bisa lihat kata kunci yang dipilih oleh Ibu Maria juga kata kunci yang terkait. Contohnya tas piknik, tas belanja, tas tangan, gitu. Nah, kenapa koper dikasih tanda strip? Itu karena Ibu Maria ini menjual tas, bukan menjual koper. Oleh karena itu koper termasuk dalam salah satu kata kunci negatif. Nah, sekarang setelan kampanye. Nah, kira-kira rekan Jennifer, setelan kampanye ini apa saja sih? Jadi yang pertama itu ada mengenai daily budget ya, atau anggaran harian. Betul. Nah, yang berikutnya adalah mengenai apakah ini tipe pencocokannya orang ingin mendatangkan ke lokasi. Jadi apakah ingin menggunakan ekstensi lokasi ataupun mengenai tempat gitu. Yang ketiga adalah mengenai lokasi itu sendiri. Jadi kalau kita punya alamat, lokasinya di mana? Apakah itu di Indonesia, apakah itu di Singapura, apakah itu di Malaysia, atau di negara-negara lain. Dan yang terakhir adalah mengenai waktu. Nah, waktu ini adalah mengenai penjadwalan. Kapan sih iklan dari Ibu Maria ingin ditayangkan? Karena mungkin butik dari Ibu Maria ini bukanya jadi jam 10 sampai jam 8 malam gitu ya. Jadi kalau di atas jam 9 malam ya nggak ngapain iklannya keluar gitu. Benar. Nah, sekarang struktur halaman AdWords. Contoh saja. Ada mungkin rekan Jennifer mau beli baju ini. Jadi kata kuncinya yang dimasukkan adalah Busana wanita. Nah, betul. Nah, kalau busana wanita setelah dicari di enter gitu ya, maka lihat, nah di situ ada ya, nah ada beberapa iklan dan salah satu iklan yang muncul adalah punya Ibu Maria gitu. Nah, ketika pengiklan atau calon pelanggan, mohon maaf, mengklik iklan tersebut, maka harapannya adalah diarahkan ke situs yang tepat. Nah, jadi bisa dilihat, oh ternyata situsnya tepat. Artinya apa? Artinya ini memberikan pengalaman pengguna yang bagus. Karena apa? Karena apa yang dicari oleh calon pelanggan Anda dengan iklan yang ditayangkan dan iklan tersebut diklik oleh calon pelanggan tersebut dan mereka diarahkan ke situs ataupun halaman yang tepat. Nah, ini merupakan salah satu praktek yang terbaik. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana mentranslate atau menerjemahkan keinginan yang tadi di dalam akun AdWords Anda. Perlu Anda ketahui, di layar Anda, di atas itu ada kotak mengenai kontrol utama. Ini yang harus Anda ingat, ini adalah kontrol utama. Nah, apa saja di kontrol utama? Ada beranda, kampanye, peluang, laporan, ataupun alat. Selanjutnya, Anda lihat di sebelah kotak serong kiri, itu ada mengenai kampanye. Nah, pilih tab, kampanye mana sih yang Anda ingin analisa, atau Anda ingin pantau, atau Anda ingin perbaiki, atau dioptimisasi. Nah, setelah itu Anda lihat juga di situ ada menu sekunder, itu berubah sesuai dengan pengaturan yang dipilih. Nah, Anda bisa lihat di situ ada kampanye,
grup iklan, setelan, iklan, kata kunci. Pada kampanye sudah ada pilih di sebelah kiri tadi, dipilih tab. Oke, nah sekarang kalau kita lihat di semua kampanye itu ada yang di pojok kanan atas itu ada kotak mengenai rentang waktu. Nah, untuk menganalisa ini penting sekali bagi Anda mengetahui rentang waktunya. Periodenya kapan sih? Apakah Anda ingin melihat performansi iklan Anda dalam waktu 7 hari terakhir? Apakah itu 14 hari terakhir, 30 hari terakhir, atau sesuai dengan Anda inginkan? Anda bisa buat sesuai dengan rekaan waktu yang Anda inginkan, atau custom. Nah, Anda juga bisa lihat di sana, itu pilihannya semua kampanye. Nah, inilah tipe kampanye tadi di halaman sebelumnya Anda pilih. Nah, dalam hal ini semua kampanye, artinya kampanye-kampanye yang ada pada akun AdWords Anda, itu akan dimunculkan di sini. Dan ini tentunya adalah iklan. Ya, jadi Anda bisa lihat di sana. Sekarang kita lihat masuk dari kampanye. Tadi kita sudah kampanye. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengenai grup iklan. Di satu akun Anda bisa punya lebih dari satu kampanye. Di dalam satu kampanye Anda bisa punya lebih dari satu grup iklan. Nah, grup iklan ini yang saya tadi sampaikan di awal adalah tema. Temanya apa? Kalau tadi Anda ingat dari ilustrasi gambar di slide sebelumnya, di beberapa slide sebelumnya ada 3 kolom. Yang pertama adalah baju resmi, kolom yang kedua adalah mengenai gaun, dan yang ketiga adalah mengenai tas. Nah, inilah yang dinamakan grup iklan. Jadi grup iklan pertama mengenai baju resmi, grup iklan kedua mengenai gaun, dan grup yang ketiga mengenai tas. Nah, setelah grup iklan, Anda bisa lihat di situ ada namanya pilihan seperti kata kunci ataupun ada pemirsa. Nah, kalau Anda klik kata kunci, maka yang muncul adalah kata kunci yang ada pada grup iklan tertentu. Dalam hal ini grup iklan gaun wanita, maka kata kuncinya terkait dengan gaun. Seperti contoh gaun pesta, gaun formal. Dan sekarang kita masuk ke namanya adalah pilih tab. Nah, Anda juga tadi lihat di sebelah kiri, di 2 slide sebelumnya, itu Anda pilih tab untuk kampanye. Setelah Anda klik kampanyenya, seperti saya tadi bilang, di satu kampanye Anda bisa punya lebih dari satu grup iklan, maka Anda lihat grup iklannya akan turun di situ. Nah, di sebelah kiri setelah Anda pilih grup iklannya, maka Anda bisa lihat Anda pilih masuk ke grup iklan tertentu. Nah, ini struktur halaman AdWords. Kalau Anda lihat semua kampanye, Anda pilih kampanye tertentu, di dalam kampanye itu Anda bisa melihat beberapa grup iklan yang memang telah Anda buat sebelumnya. Nah, sekarang mengenai poin berikutnya, yaitu adalah struktur lagi juga. Jadi dalam hal ini kalau Anda lihat kampanye adalah kampanye tas jinjing. Nah, tas jinjing itu ada tas untuk piknik, jadi jinjing piknik, ada tas berupa ransel, dan juga ada tas tangan. Anda juga bisa lihat di sebelah kanan itu juga mengenai kampanye gaun wanita. Nah, Anda lihat ada gaun pesta, formal, dan gaun tampak lengan. Oke, nah ini adalah merupakan beberapa contoh yang digunakan bagaimana sih dari sebuah akun. Jadi kalau gambar rumah itu akun, di akun itu Anda punya kampanye. Jadi ada kampanye tas, ada kampanye gaun, ada kampanye sepatu. Kalau di tas itu ada tas yang disebutkan tas piknik, tas jinjing, sama tas tangan. Oleh karena itu pentingnya membuat struktur halaman AdWords yang tepat untuk memudahkan Anda. Satu, dalam mengontrol performa. Yang kedua, dalam membuat strategi iklan. Yang ketiga adalah mengatur relevansi. Dan yang keempat adalah mendekatkan Anda ke ROI atau laba atas investasi. Menarik bukan? Nah, sekarang saya kembalikan ke rekan Jennifer untuk membawakan topik yang tak kalah menariknya, yaitu topik yang kedua. Silakan rekan Jennifer. Baik, terima kasih Purnomo. Berikutnya kita akan membahas mengenai tab penting dan pengaturannya. Yang pertama dalam tab penting dan pengaturannya adalah setelan. Kita bisa lihat, misalnya kita memilih kampanye busana. Dari situ kita bisa masuk di tab yang bernama setelan, 2 tab dari kiri ya. Dari situ kita bisa memilih
jenis kampanye yang ingin Anda pakai. Misalnya, dalam contoh ini kita menggunakan kampanye hanya jaringan penelusuran ya Purnomo ya. Oh ya, jadi ternyata di sini ya setelan ini yang tempat di mana kita memilih tipe kampanye apa yang ingin kita gunakan untuk hal tersebut ya. Oke, menarik sekali. Jadi Anda sebagai pengiklan bisa memastikan jenis kampanye yang sesuai dengan model bisnis Anda. Dalam contoh ini misalnya hanya jaringan penelusuran, kita ingin menggunakan semua fitur yang Google AdWords punya, sehingga kita pilih semua fitur. Lalu kita klik simpan. Ya, di sini bisa kita lihat berbagai jenis kampanye akan menentukan di mana iklan Anda dapat muncul. Misalnya di jaringan penelusuran, maka ketika seorang pengguna mengeklik barang atau produk yang mereka cari, iklan produk atau jasa yang Anda tawarkan akan muncul di Google Search Engine. Dan yang kedua di jaringan display. Misalnya Anda ingin iklan Anda tampil pada sebuah website atau blog yang konten atau isinya sesuai dengan kata kunci Anda, maka iklan Anda akan muncul di website-website tersebut. Itulah jaringan display. Dan yang ketiga adalah YouTube. YouTube cocok untuk Anda ketika Anda ingin pembeli mencari produk yang Anda tawarkan di video-video yang YouTube ada. Untuk kepentingan webinar pada siang hari ini, mari kita gunakan kampanye jenis penelusuran. Yang berikutnya, mari kita pilih opsi hanya jaringan penelusuran, seperti yang bisa kita lihat. Dan kita akan memilih semua fitur. Oke, apakah bayar ini rekan Jen ya? Kalau saya mau pilih standar atau semua fitur? Fiturnya semua gratis. Ya, jadi tidak berbayar ya. Ya, cuma kalau semua benar. fitur kita bisa punya lebih banyak opsi gitu. Benar. Menarik sekali. Jadi untuk Anda yang ingin memaksimalkan semua fitur yang Google AdWords punya, Anda bisa menggunakan semua fitur. Karena dengan semua fitur Anda dapat mendapatkan akses ke semua ekstensi iklan yang kami tawarkan. Jangan lupa Anda dapat mengklik simpan sebelum Anda lanjut ke step berikutnya. Berikutnya adalah opsi lokasi lanjutan. Ketika Anda mengklik opsi ini, maka Anda akan melihat beberapa setelan yang bisa Anda atur sesuai kebutuhan kampanye Anda. Misalnya, yang pertama target. Target dapat membantu Anda menentukan siapa saja orang yang terjangkau oleh kampanye Anda sesuai dengan lokasi fisik mereka. Atau misalnya kecualikan, untuk menghindari iklan Anda tampil pada orang-orang dengan lokasi tertentu. Setiap Anda merasa tidak yakin akan definisi suatu opsi, Anda dapat pergi ke simbol tanda tanya yang bisa Anda lihat seperti ini. Di sebelah target kecualikan ada tanda tanya yang bisa Anda arahkan kursor Anda dan kursor itu akan menunjukkan definisi atau penjelasan lebih lanjut mengenai opsi tersebut. Jadi tanda tanya ini sangat berguna ya Purnomo ya? Oh iya, sangat berguna sekali, terutama untuk pengiklan yang memang mengalami kebingungan dalam menavigasi atau apa sih fungsi dari tombol ataupun dari sebuah term ataupun function gitu ya dari AdWords. Maka jangan ragu-ragu, tinggal diarahkan mouse Anda saja ke tanda tanya, nanti Anda akan mendapatkan jawaban. Nah, untuk beberapa pengiklan yang baru bergabung, maka kami ingin menyapa dulu. Jadi pada kesempatan siang hari ini topik kita adalah bernavigasi bagi akun AdWords Anda dan memahami struktur. Nah, tentunya ini dengan sesuatu yang baru karena saya ditemani oleh rekan saya Jennifer yang akan membawakan. Nah, sekarang kita di bagian yang kedua ya mengenai tab penting dan pengaturannya. Oke, silakan lanjutkan rekan Jennifer. Berikutnya kami akan membahas mengenai fitur AdWords lain, misalnya strategi penawaran. Wah, ini apa yang penting ini? Kalau ujung-ujungnya duit ini penting sekali. Silakan. Ya, untuk mengatur strategi penawaran, Anda bisa tahu bagaimana Anda ingin membayar kampanye Anda. Misalnya sebagai contoh, Anda ingin fokus ke jumlah klik yang bisa Anda dapatkan, maka Anda memilih fokus pada klik. Setelah itu, Anda akan diberi pilihan lanjutan untuk memilih tawaran apakah secara manual atau secara otomatis. Jadi kalau manual tuh ditentukan oleh siapa ya berarti? Pengiklan sendiri. Pengiklan sendiri, ya, oke. Jadi kalau otomatis berarti sistem? Iya benar. Oke. Tapi yang perlu Anda pastikan, ketika Anda memilih
fitur yang otomatis, pastikan bahwa masih di dalam anggaran yang Anda miliki. Baik itu 50.000 atau 100.000, itu tergantung bisnis Anda. Jadi pastikan masih di dalam anggaran, setelah itu Anda bisa klik simpan untuk memastikan perubahannya sudah disimpan di akun AdWords Anda. Baik, berikutnya kami menawarkan jadwal iklan. Jadi opsi ini memperbolehkan Anda untuk menjalankan iklan-iklan Anda pada jam-jam tertentu yang Anda nilai lebih mendatangkan klik atau membawa pengguna ke iklan Anda. Jadi misalnya Anda mempunyai jasa pemindahan barang, misalnya ketika orang mau pindah rumah atau pindah apartemen, maka bisnis Anda lah yang akan orang telepon. Dan bisnis Anda beroperasi misalnya pada Senin sampai Jumat dari jam 11 siang hingga 5 sore. Maka yang bisa kita lakukan adalah menambah yang namanya jadwal iklan. Jadi Anda bisa men-set iklan Anda untuk muncul pada jam-jam di mana bisnis Anda beroperasi. Luar biasa. Jadi kalau di luar jam operasi nggak perlu iklannya muncul ya, karena tidak akan membawa nilai guna juga buat pengiklan. Menarik sekali fitur ini. Yang berikutnya, Anda bisa klik jadwal iklan di bawah setelan. Setelah itu Anda pilih rentang waktu yang Anda inginkan di mana iklan Anda akan muncul. Berikutnya kami akan membahas mengenai iklan itu sendiri. Tab iklan dapat Anda temukan di sebelah kanan setelan. Jadi cara paling praktis untuk melihat pengaturan AdWords adalah bergerak dari kiri ke kanan, benar Purnama ya? Iya betul, dari kiri ke kanan supaya mudah navigasinya dan mudah diingat juga gitu ya. Iya, baik. Jadi disarankan agar Anda membuat lebih dari satu iklan dari setiap grup. Tujuannya adalah untuk mengetahui iklan mana sih dari Anda yang berjalan dan mana yang tidak. Ketika Anda melihat iklan-iklan yang Anda telah buat, Anda bisa melihat performa masing-masing dari iklan tersebut. Jadi ketika Anda ingin berfokus kepada iklan dengan performa yang baik, misalnya iklan yang memiliki jumlah tayang atau rasio klik tayang tinggi, maka Anda bisa lihat di kolom, ada klik, ada tayangan, ada rasio klik tayang. Ketika Anda memfokuskan iklan Anda pada rasio klik tayang, misalnya Anda bisa melihat bahwa iklan kedua dari atas memiliki rasio klik tayang paling tinggi. Jadi ketika Anda ingin memaksimalkan iklan ini, maka iklan inilah yang bisa Anda fokuskan perhatian Anda. Begitu. Berikutnya, Anda bisa melihat tab kata kunci. Jadi di sebelah kanan iklan terdapat tab kata kunci. Tab ini adalah fitur dari Google AdWords yang sangat berguna, namun seringkali terlewat, yaitu perencana kata kunci. Apabila Anda ingin menambahkan kata kunci untuk kampanye Anda, namun terkadang sulit untuk menemukan ide baru, Purnomo ya, pasti ya. Ya. Jadi perencanaan kata kunci ini penting karena kata kunci inilah yang akan menyebabkan iklan Anda dimunculkan ketika orang mencari produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, oleh karena itu kenapa kita buat perencana kata kunci? Karena perencana kata kunci ini adalah fitur yang memberikan sebuah tambahan kepada Anda kalau memang Anda sudah kehabisan ide atau memang Anda yang mencari kata kunci apa saja sih yang memang relevan dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Benar sekali. Jadi setelah Anda melihat perencana kata kunci yang Google AdWords tawarkan, Anda jangan lupa untuk mengklik tambah, setelah itu simpan perubahan yang sudah Anda buat. Kalau ditambah pindah ya ke sebelah kiri begitu ya? Benar. Oke, jadi mudah sekali, nggak perlu ketik lagi ya, tinggal dilihat aja. Dan Anda juga mendapatkan fitur yang berguna untuk memperkirakan volume penelusuran dari tambahan kata kunci tersebut. Jadi perkiraan ini berdasarkan maksimal BPK dan anggaran Anda, nanti akan muncul BPK rata-rata atau klik per hari, jadi Anda membuat gagasan yang paling tepat yang sesuai dengan bisnis Anda. Berikutnya adalah kata kunci Anda. Jadi di bawah kolom status terdapat simbol pidato yang bisa Anda arahkan kursor Anda, dan kursor ini akan membawa Anda kepada status dari kata kunci Anda.
Ya, jadi kalau rekan-rekan pengiklan lihat di mana mouse sekarang berada, nah di sinilah ketika Anda tekan mouse, maka di situ akan muncul informasi lebih lanjut. Benar sekali. Jadi dari kursor ini, ketika Anda mengarahkan kursor ke lambang pidato tersebut, Anda dapat melihat apakah iklan Anda saat ini tampil. Dan yang kedua adalah skor kualitas dari iklan kata kunci Anda. Skor kualitas ini terdiri dari 3 macam faktor. Pertama adalah rasio klik tayang, yang kedua relevansi iklan, dan yang ketiga pengalaman laman landas. Ini yang orang bilang quality score tuh ini ya. Iya, Berarti benar skor sekali. kualitas ini quality score gitu ya. Jadi buat rekan-rekan pengiklan yang agak bingung dengan dalam bahasa Indonesia, maka skor kualitasnya adalah quality score dari masing-masing kata kunci. Dan dapat Anda lihat bahwa kami menawarkan opsi untuk mempelajari selengkapnya. Apa itu pelajari selengkapnya? Jadi ketika Anda melihat misalnya rasio klik tayang Anda rata-rata, relevansi iklan rata-rata, dan Anda ingin menambah statusnya menjadi lebih dari rata-rata Purnomo. Betul. Karena terdiri dari di atas rata-rata, rata-rata atau di bawah. Oke. Jadi pelajari selengkapnya ini supaya ada informasi tambahan ya buat pengiklan gitu. Iya. Dan yang terakhir dalam topik tab penting dan pengaturannya adalah ekstensi iklan. Apa sih manfaat dari penambahan ekstensi iklan? Yang pertama, membuat iklan Anda lebih menarik pada customer tentunya. Karena ekstensi iklan tersebut dapat menambah informasi penting atau daya jual bisnis Anda. Setuju. Nah, yang paling menarik dari ekstensi iklan ini adalah Anda dapat memanfaatkannya secara gratis. Nah, wah, tanpa gratis ya? biaya tambahan. Benar sekali. Oke. Jadi apa saja nih yang ada di ekstensi ini, rekan Jennifer? Ya, jadi bisa Anda lihat di bawah tab ekstensi iklan terdapat lihat ekstensi site link, ekstensi lokasi, atau panggilan. Secara singkat saja akan saya sebutkan, ekstensi site link membantu Anda untuk membantu pengguna untuk menemukan apa yang mereka cari dengan memberikan tautan ke situs-situs Anda. Jadi lebih cepat menuju ke halaman yang mereka mau gitu ya? Benar. Oke. Dan yang kedua adalah lokasi, yang akan membantu pengguna yang sedang berada di sekitar bisnis Anda untuk menemukan lokasi Anda. Kapan sih Pur ekstensi lokasi cocok untuk bisnis Anda? Nah, ini contoh paling bagus adalah ketika misalnya ini dalam contoh ini Ibu Maria ya. Kalau Ibu Maria ingin mengundang calon pelanggannya datang ke toko Ibu Maria, maka bisa menggunakan ekstensi lokasi. Tapi untuk ekstensi lokasi, pastikan Anda memiliki akun Google Businessku atau Google My Business supaya bisa tersinkronisasi dengan baik. Artinya apa? Artinya orang bisa menemukan bisnis Anda dalam Maps ataupun dalam hasil penelusuran organik dari Google. Oke. Nah, berikutnya ekstensi panggilan. Nah, ini untuk memanggil ya. Jadi kalau misalnya untuk delivery ataupun untuk restoran reservasi, maka ekstensi panggilan ini bisa dipakai. Di samping itu kita memiliki ekstensi aplikasi yang akan mengarahkan pengguna ke App Store atau mengunduh aplikasi yang Anda miliki mengenai bisnis Anda. Dan ekstensi ulasan untuk memperlihatkan ulasan positif dari pihak ketiga. Setelah itu kami memiliki ekstensi info untuk menambah teks deskriptif ke iklan Anda untuk membantu pengguna mengetahui apa yang Anda tawarkan. Dan snippet terstruktur, yaitu untuk menyorot produk atau service yang Anda merasa adalah daya jual bisnis Anda. Berikutnya, ya, jadi ekstensi iklan dapat membantu iklan Anda untuk lebih menarik dan informatif. Dan ini tambahan ya, jadi supaya buat iklannya tuh lebih menarik dan juga banyak fitur dan banyak informasi yang bisa didapatkan oleh calon pelanggan Anda sebelum mereka mengambil keputusan untuk mengklik iklan tersebut. Dan yang lebih menarik lagi, ini semua gratis ya Purnomo ya? Iya, betul. Baik. Kalau begitu, kesimpulan dari topik tab penting dan pengaturannya adalah pertama, Anda pilih jenis kampanye yang sesuai dengan preferensi Anda. Anda tentukan di mana Anda ingin iklan Anda untuk muncul dan fitur yang Anda inginkan. Dan yang kedua, untuk mencoba berbagai jenis iklan sebagai pembanding performa iklan Anda, dan Anda bisa pilih iklan mana yang Anda ingin optimalkan. Yang ketiga adalah pemilihan kata kunci yang relevan dan berkualitas sesuai dengan produk dan jasa yang Anda tawarkan, sehingga dapat meningkatkan posisi iklan Anda dengan AdWords nantinya.
Dan yang keempat atau terakhir, dengan menambahkan ekstensi iklan untuk dapat meningkatkan rasio klik tayang iklan Anda dan membuat iklan Anda tampak lebih menarik dan informatif. Jadi sekali lagi aturan praktis dalam menavigasi kampanye AdWords Anda adalah dengan bergerak dari kiri ke kanan, yaitu setelan, iklan, kata kunci, lalu ekstensi iklan. Karena tab AdWords ini udah dirangkai sedemikian rupa ya Purnomo ya. Jadi supaya bisa memudahkan orang untuk menavigasi, dan praktek terbaiknya adalah lihatlah selalu dari tab yang paling kiri, tab sekunder ya, yang paling kiri menuju ke paling kanan. Di situ Anda akan melihat jalur atau aliran bagaimana Anda melakukan pengaturan pada akun AdWords Anda. Sekian dari saya mengenai tab penting dan pengaturannya. Topik berikutnya yaitu analisa kinerja dan pelaporan akan dipandu oleh Purnomo. Wah, terima kasih banyak rekan Jennifer. Jadi tadi yang pertama kita belajar mengenai struktur sebuah kampanye. Yang kedua, di bagian kedua Anda sudah mengetahui bagaimana caranya melakukan navigasi dan fitur-fitur apa saja ataupun setelan-setelan apa saja yang bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan bisnis Anda atau kampanye Anda secara online. Dan bagian yang ketiga tak kalah pentingnya, dan ini saya akan selesaikan secepat mungkin karena kita sudah lewat dari 30 menit, nggak perlu khawatir karena kami akan sejarah waktu tanya jawab. Jadi mengenai analisa laporan. Nah, kenapa AdWords ini mementingkan pelaporan? Karena setiap hari Anda sebagai pemilik bisnis, Anda pasti sibuk. Anda tidak punya waktu kemungkinan dan Anda melakukan pengecekan itu paling 2 hari sekali. Nah, oleh karena itu kami menciptakan fitur-fitur tersebut untuk membantu Anda dalam melakukan pengawasan, memonitor, serta mengontrol apa yang perlu Anda ketahui dan apa yang perlu Anda ubah ke depannya. Yang pertama, langsung aja diagnosis dan pratinjau iklan. Ini penting sekali. Kenapa penting? Karena banyak pengiklan yang mereka penasaran apakah iklan mereka muncul di jaringan penelusuran Google. Oleh karena itu yang mereka lakukan adalah mereka menuju ke google.com atau google.co.id dalam hal ini untuk Indonesia, dan mereka melakukan pencarian dengan kata kunci mereka. Nah, hal ini kenapa? Hal ini merugikan Anda. Nah, pertanyaan berikutnya kenapa? Karena yang pertama adalah ini akan mempengaruhi performansi iklan secara keseluruhan. Karena iklan Anda akan muncul dan tentunya Anda tidak akan mengklik iklan Anda sendiri karena akan membayar. Oleh karena itu Anda cuma sekedar muncul. Nah, kemunculan ini akan direkam sebagai sebuah tayangan atau impresi. Nah, ketika tayangan Anda semakin banyak dan jumlah klik Anda tidak bertambah, akibatnya apa? Akibatnya mempengaruhi namanya rasio klik tayang. Rasio klik tayang mempengaruhi yang namanya angka mutu atau skor kualitas atau quality score. Nah, yang kedua adalah sistem Google, pencarian penelusuran Google itu bekerja sedemikian cerdas sehingga kami mengetahui perilaku Anda. Kalau Anda cuma melihat iklan tanpa melakukan tindakan, maka kami akan tidak akan menampilkan iklan Anda kembali. Nah, oleh karena itu Anda pasti frustasi, Anda pasti bingung, Anda khawatir. Oleh karena itu kami ada alat namanya diagnosis dan pratinjau iklan. Caranya mudah saja, Anda ke kontrol utama di pojok kiri atas, Anda pilih bagian alat, di situ ada di layar Anda kelihatan, di alat Anda pilih diagnosis dan pratinjau iklan, akan diarahkan ke halaman baru, di situ Anda masukkan domainnya apa, bahasa setelan bahasa Anda di kampanye apa, lokasi Anda targetkan di kampanye Anda apa, masukkan kata kuncinya, klik kotak biru pratinjau. Nah, inilah contoh dari kemunculan iklan Anda di pratinjau. Diagnosis pratinjau iklan. Nah, sekarang itu yang pertama mengenai iklan. Nah, yang kedua adalah mengenai laporan metrik dalam kolom. Di AdWords itu banyak sekali data yang tersedia, tapi Anda bingung bagaimana Anda mendapatkan data yang Anda inginkan. Tidak perlu khawatir. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda bisa ke tab iklan ataupun tab kata kunci. Dalam contoh ini adalah tab iklan. Di situ Anda lihat ada pilihan kolom, Anda ingat-ingat posisinya. Kalau Anda mau, Anda bisa buka akun AdWords Anda lihat di situ ada pilihan kolom. Setelah Anda pilih kolom, Anda klik di situ, tekan kolom yang Anda inginkan. Ya, nah, ubah kolomnya itu apa saja. Mungkin Anda mau melihat jumlah konversi, Anda mau lihat jumlah klik tidak valid, Anda mau tahu URL yang ditujukan oleh kata kunci tertentu, atau Anda ingin mengetahui hal-hal yang lainnya terkait dengan performansi dari iklan Anda dan mengenai kata kunci pada akun AdWords. Nah, oleh karena itu Anda silakan bermain-main dengan pilihan yang ada di kolom tersebut karena data-data ini akan membantu Anda untuk menentukan strategi berikutnya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah laporan istilah penelusuran.
Nah, ini penting karena Anda perlu mengevaluasi kata kunci Anda pilih. Dan dengan laporan istilah penelusuran, sistem AdWords akan memberikan informasi kepada Anda kata kunci apa saja yang menyebabkan iklan Anda tayang. Nah, ini Anda perlu tahu. Kenapa? Karena kalau ada kata kunci Anda yang terlalu luas, sehingga menyebabkan orang mencari yang terlalu berbeda dengan produk atau jasa yang ditawarkan, dan iklan Anda muncul dan diklik, Anda rugi. Oleh karena itu, laporan istilah penelusuran ini penting untuk memonitor dan juga menfilter. Selain itu, laporan istilah penelusuran juga memberikan Anda ide baru. Siapa tahu ada kata kunci yang mungkin sering dicari oleh calon pelanggan Anda dan iklan Anda muncul, tetapi Anda belum menambahkan ini dalam daftar kata kunci Anda pada grup iklan tertentu ataupun kampanye tertentu. Oleh karena itu, pentingnya laporan istilah penelusuran. Ya, Anda bisa lihat di layar, di kata kunci, di kotak kata kunci Anda lihat ada 3 pilihan, kata kunci negatif, dan laporan istilah penelusuran. Anda klik aja, tanpa panjang lebar Anda akan mendapatkan informasinya. Berikutnya adalah mengenai, nah, jadi ini kampanye dari, ini sebuah kesimpulan tadi aja. Jadi struktur kampanye ada di satu akun AdWords, Anda punya lebih dari satu kampanye, Anda boleh punya lebih dari satu kampanye. Di dalam kampanye itu Anda bisa pilih grup iklan mana yang Anda ingin buat atau Anda ingin ciptakan. Pastikan grup iklan ini sespesifik mungkin dan sesuai dengan produk klasifikasi atau kategori produk yang Anda promosikan. Anda jangan lupa di sini ada setelan mengenai anggaran harian Anda atau daily budget. Terus satu Anda juga bisa melihat ekstensi-ekstensi yang diperlukan, Anda menentukan lokasinya, dan yang keempat Anda bisa melakukan pengaturan jadwal tayang iklan Anda. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung dari webinar ini. Anda jangan lupa isi survei. Kenapa? Karena survei itu sangat penting bagi kami untuk mengetahui kualitas kami dan topik-topik apa saja yang Anda ingin dapatkan di webinar berikutnya. Dan dengan mengisi survei, maka Anda akan mendapatkan presentasi slide yang menarik yang telah kami buat. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan Anda tanyakan di bagian kanan dari layar Anda. Di situ ada kolom pertanyaan. Silakan Anda bertanya kalau memang ada yang kurang jelas. Dan kami selalu ingatkan lagi, kami tidak ingin Anda melewatkan peluang mendapatkan merchandise Google yang menarik. Kami ada quiz di forum Google AdWords kami. Anda masuk ke google.com atau google.co.id, cari saja forum Google AdWords Indonesia. Di situ akan Anda lihat, Anda klik, setelah Anda klik nanti di bagian part pertama adalah mengenai pop quiz webinar pada kesempatan hari ini. Ada 3 pertanyaan, kalau Anda menjawab dengan benar, dan Anda beruntung, dari 3 orang yang beruntung, Anda mendapatkan merchandise menarik. Menarik sekali, ada banyak hadiah-hadiah dari Google yang bagus buat Anda. Oke, kita tunggu dalam waktu 2 menit lagi ya. Siapa tahu ada rekan-rekan yang bertanya. Jadi silakan Anda ambil waktu Anda untuk bertanya.
Oke, jadi tampaknya saat ini memang belum ada pertanyaan ya dari rekan-rekan, tapi tidak masalah. Semoga webinar pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian mengenai navigasi akun AdWords Anda dan bagaimana memahami struktur dari halaman AdWords itu sendiri. Dan sekali lagi, kami tidak pernah lelah memberikan kepada Anda bahwa Anda ada survei. Jadi silakan Anda berpartisipasi dalam survei kami, dan survei ini silakan Anda lihat di halaman layar ini sebentar. Ya, jadi di sini surveinya. Nah, di survei ini Anda isi. Ketika Anda mengisi survei tersebut, Anda bisa memberikan masukan Anda untuk topik webinar berikutnya. Jadi siapa tahu Anda ingin belajar mengenai remarketing, atau Anda ingin mempelajari dynamic remarketing, atau hal apapun itu terkait dengan AdWords, silakan, dan Anda akan kami kirimkan presentasi slide-nya kalau Anda mengisi survei. Dan yang penting adalah mengenai quiz ya. Jadi pop quiz di forum Google AdWords Indonesia, maka di situ Anda akan melihat ada pop quiz webinar untuk hari ini. Maka Anda jawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan, dan kami akan pilih secara acak 3 orang yang menjawab dengan benar dan akan mendapatkan merchandise menarik dari Google. Dan Anda juga bisa bergabung di forum tersebut, karena di forum-forum ini Anda akan mendapatkan jawaban ataupun Anda bisa berinteraksi dengan peiklan-peiklan yang lainnya atau member dari forum. Kalau begitu, akhir kata, saya Purnomo. Dan saya Jennifer. Kami akan berjumpa dengan Anda kembali di sesi yang berikutnya. Tetap semangat, maju terus bersama dengan Google AdWords. Sampai jumpa.